Kata siapa mobil hybrid itu pajaknya mahal banget. Di tangan gue sudah ada pajak mobil Suzuki Fronx Hybrid tipe SGX. Pajaknya ada 25 juta. Bohong teh. Pajaknya adalah ini, baris kedua 3.600.000 sekian. Jadi menurut gue gak sampai 4 juta itu cukup murah banget. Banyak banget yang masih nanya ke gue ya, Mas, worth it gak sih beli Suzuki Fronx? Terus sebaiknya tipe apa? Nah, buat teman-teman yang menyukai fitur kayak gue nih, contoh ya, gue tuh suka banget fitur namanya Adaptive Cruise Control. Nah, ini udah ada tipe SCX. Jadi Adaptive Cruise Control tuh kurang lebih gambarnya kayak gini. Ketika teman-teman setting kecepatan di 80 km per jam, terus tiba-tiba mobil di depan pelan, dia tiba-tiba jadi 40 km per jam, kalian even gak nginjek gas, dia bakal otomatis pelan sendiri. Even kalian gak nginjek rem, dan dia cukup smooth. Gue sudah pernah coba ada di sini, dan ini adalah mobil Suzuki pertama di Indonesia yang sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Tadi pajak udah sempat gue spill, nggak sampai 4 juta, menurut gue cukup murah banget. Ini ada fitur unik pada saat saya pencet unlock, dia lampunya bakal otomatis nyala teman-teman. Sebenarnya dia ngedetek kalau pas kondisi ngebaca malam. Kebetulan sensor di bagian dalam ini gue tutup pakai kartu nama, jadi dia bakal ngedetek nyala dan bakal otomatis mati. Ini ada kamera 360, tapi buat orang OCD mungkin terganggu, kenapa sih nggak ditaruh di sebelah sini aja gitu loh biar simetris. Untungnya dia samar. Grillnya cakep nih ya, jadi grillnya bolong-bolong kayak gini, terus ini ada license chrome, dan ini memang sekilas mirip banget sama Grand Vitara, dan lampunya juga sudah LED semua di bagian sini. Finishing untuk bumper bawahnya diperpadu nih, jadi warnanya hitam dop sama warna-warna silver kayak gini. Gitu teman-teman, jadi sekilas memang serupa banget tapi beda banget sama Grand Vitara. Nah, jantung dari sebuah mobil adalah mesin. Mesinnya memakai 1500 cc ya. Dan bedanya sama, kan ada tipe GL, GX sama XGX kan. Untuk GX sama XGX itu dia manual, maticnya maksudnya, maticnya itu 6 percepatan. Sedangkan kalau tipe GL dia 4 percepatan. Sudah dapat peredam mesin juga, dan tenaganya sekitar 99 horsepower, torsinya sekitar 135 Nm. Ukurannya kompak sih menurut gue udah cukup banget lah buat harian. Dan mobil ini terkenal bandel kan karena AT konvensional. Jadi selain terkenal bandel, kuat nanjak, perawatan juga lebih murah. Dan gue bawa meteran buat apa? Buat ngasih lihat teman-teman. Air intake-nya tuh kurang lebih setinggi ini. Tuh, hampir 80 cm. Sekaligus saya penasaran bener gak sih kalau SUV itu laku di Indonesia. Kenapa? Karena jalanan di Indonesia masih banyak yang bosok. Masih yang dikit-dikit banjir, rusak segala macam. Jadi kalau kalian atau siapapun yang beli mobil SUV itu bakal lebih tenang. Bener gak sih? Halo Suzuki Lovers dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Aksa, sales dari Suzuki Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM19, tepatnya di seberang Terminal Pulau Gadung. Yaps, di samping Aksa sudah ada Fronx SGX dengan tipe tertinggi. Dengan harga 300 jutaan aja, kalian udah bisa dapetin mobil ini, dan itu OTR-nya belum dipotong diskon. Ada promo menarik, bunga ringan, DP ringan, tenor long hingga 7 tahun. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan trade-in, bisa mendapatkan cashback lewat auto value. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil baru ataupun test drive, bisa hubungi Aksa ya di 0812 1914 1012. Atau kita bisa janjian di dealer Suzuki Pulau Gadung. Terima kasih. Nih, bumper depannya itu tingginya 20 cm lebih. Jadi teman-teman biar ada gambaran kalau misalkan parkir nggak kena trotoar seperti itu ya teman-teman. Penting juga buat teman-teman kalau misalkan mau parkir di garasi sendiri ya, ukur. Panjangnya sekitar 3,9, wheelbase sekitar 25-20. Jadi cukup imut lah ya. Terus di sini karena ini compact SUV, dari bumper depan nyambung ke side cladding sampai side skirt itu berbadu. Ini bahan dop hitam, ini warna silver. Ini tuh kayak set body molding gitu. Terus di sebelah sini profil bannya itu 195, 60, ring 16, cakramnya depan belakang. Ini tuh bukan warna hitam teman-teman, ini warnanya kayak agak grey seperti itu loh. Jadi suka-suka aja sih, tapi gue lebih suka warna hitam, tapi ini warna grey. Ini ada kamera juga 360, ini dibikin two tone, ada roof rail juga. Di sini finishingnya black dop, ada talang air, ada smart entry juga yang unik banget. Ini kan posisi kekunci, kunci saya kantongin. Ini kan kebuka. Tapi hanya sebelah sini doang. Tapi kalau teman-teman pengen kebuka semua, pencet 2 kali. Buka semua kan? Kekunci. Jadi 2 kali ya. 1,
Sekali lagi, baru kebuka semua. Nah, di beberapa Suzuki punya fitur kayak gitu. Itu sebenarnya buat apa Mas Teguh? Jadi biar teman-teman aman pada saat masuk ke mobil, yang kebuka hanya yang ada pintu sebelah sini doang. Even termasuk bagasi. Set skirtnya sebelah sini tingginya 24 cm ya. Jadi cukup tinggi, tapi disclaimer ini bukan ground clearance ya. Ground clearance itu di bagian dalam masih ada titik yang lebih rendah. Tapi setidaknya teman-teman tahu di bagian sebelah sini juga cukup tinggi. Tangki BBM letaknya sebelah kiri itu bisa muat sekitar 37 liter. Ini nyambung teman-teman ya. Hitam-hitamnya kacanya dibikin nyambung. Ini juga aksen warna hitam. Lampunya cakep. Sini saya mau kasih lihat ya. Lampunya pada saat pencet unlock tuh nyambung tuh, ini ganteng banget ya. Sekilas ini bukan kayak mobil Suzuki, kayak mirip mobil-mobil futuristik lainnya, memanjang dari kiri ke kanan ya kan. Ada kamera juga, sensor parkir juga ada. Teman-teman tahu nggak sih kalau sensor parkirnya tuh dia sewarna body kayak gini berarti sudah dicat rapi, jadi bukan dikerjakan setelah dicat kayak gini. Ini finishing bumpernya, ini warna silver, hitam dop, sama ini warna grey. Ban serep nggak ada di sini karena di bagian dalam. Sekarang saya kunci dulu, mau kasih lihat nih ya. Ini antena shark fin, spoiler, helm solar, defogger, wiper. Pada saat saya buka dari sini, saya buka di sebelah sini, saya suka lupa sebelah sini. Ini tuh ada 2 tombol. Jadi kalau mau buka tuh yang dipencet sebelah sini nih. Ini dulu yang pencet yang kecil, habis itu baru sini. Dia bisa dibuka. Ini ada separator, bagasinya cukup gede. Di sini ada ban serep teman-teman, masih kaleng biasa ya. Dan ringnya sama, ringnya 16, 195, 60. Jadi sama persis dengan keempat ban lainnya. Beda ini masih kaleng. Tapi saya mau kasih lihat yang ini. Jadi ketika teman-teman habis naruh barang belanjaan taruh di sini, nggak usah khawatir ada orang menyelinap ke empat pintu lainnya karena masih terkunci. Dan pada saat teman-teman nanti tutup, mobilnya langsung otomatis terkunci. Siapa yang baru tahu juga ternyata kalau nutup cukup dari sini. Bukan dari sini, dari sini. Tuh, kayak ini. Tuh gitu. Untuk mobil Matic, untuk starter, kalian cukup injek rem aja, pencet engine start. Cukuplah kalian berdebat, Mas pencetnya harus 2 kali, 3 kali, 1 kali. Gue pribadi sih 1 kali. Terus ngomong-ngomong ini tuh bukan hybrid beneran, tapi bukan hybrid beneran, tapi nyebutnya mereka mild hybrid. Jadi hybridnya cuma ngebantu sedikit gitu aja sih sebenarnya. Dan pastiin sekarang gue selalu bakal bilang posisi duduknya nyaman apa enggak. Menurut gue cukup nyaman. Jadi pada saat gue duduk, ini kita berasa kayak dipeluk. Dan justru gue lebih suka jok fabric, jadi kayak berasa punggung kita masih bisa napas. Nah kalau misalnya kalian nggak nyaman dengan posisi setir, kalian bisa atur. Karena dia sudah tilt teleskopik. Ya kan? Termasuk saya jelasin juga sebelah sini ada apa aja. Ini dia stitchingnya tuh asli, jok kulit. Ini berpadu dengan wooden panel. Di sini banyak tombol-tombol cruise control. Ini forward collisionnya. Ini mute, info, sama untuk volume. Ini tombol bluetoothnya. Ini tombol yang lane departure alertnya. Ini finishingnya tuh dia soft touch, black glossy. Tapi ini ya maksudnya materialnya tuh cukup solid gitu ya. Jarak kepala juga cukup oke. Tapi kalau kalian merasa kurang tinggi kalian bisa atur. Terus pilarnya gimana Mas? Pilarnya menurut gue udah cukup oke. Dan di sini tuh berasa compact banget mobilnya. Jarak kepala juga cukup oke. Spion dalam DDNF biasa. Sun visor nggak ada kaca, yang nggak ada kaca cuma sebelah kiri. Lampu-lampu masih halogen biasa. Head unitnya ini sekilas mirip sama Grand Vitara. Ini finishingnya black glossy. Tapi ini kelihatan mahal sih memang ya. Kita coba lihat ya. Saya mau pertama kasih lihat kamera dulu. Kameranya tuh cukup kelihatan kayak dari atas. Ya cukup oke lah ya. Garisnya ngikutin putaran setir tuh yang hijau-hijau ya. Oke lah ya. Terus dia sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto juga. Menunya mungkin harus terbiasa ya, tampilannya kayak gini teman-teman. Agak bingung sih gue biasa ngelihatnya yang si SL7 aja. Nah ini dia tampilnya di sini, dia nggak ada menu kayak tablet gitu. Setting ada di sebelah sini. Oke. Tapi yang penting adalah dia sudah lengkap dengan Android Auto, Apple CarPlay itu sudah cukup oke. Di sini teman perhatiin ya, nih build quality-nya ini cukup solid loh. Warnanya nih ada warna grey, terus ini warnanya kayak silver. Ini warna kayak coklat muda, ini warna marun. Glove box ada di sebelah sini. AC-nya dia sudah otomatis. Semburannya cukup lengkap nih. Jadi ada atas bawah dan segala macam. Defogger depan, defogger belakang juga sudah ada ya. Ini juga finishingnya black glossy, jadi kelihatan mewah, mahal. Ini ada hazard. Di bagian bawah itu ada car charger, port USB, dan sudah dilengkapi dengan wireless charger. Ada tempat cup holder juga. Dan di sini Matic-nya itu PRND
mode M manual yang kalian bisa rubah transmisinya lewat pedal shift di sebelah setir. Rem tangan masih tarik manual dan sudah sampai dengan konsol yang bisa dimajuin juga tuh. Joknya saya senang sih karena dia berbahan semi kulit gitu ya, kulit terus fabric dan ini warnanya sih pas banget, cakep. Setir tadi saya sudah jelasin fitur-fiturnya, paling tambahannya ini doang. Pedal shift, tuas lampu sudah otomatis, wiper sebelah sini. Meter clusternya diperpadu ya, analog sama meter cluster di bagian tengah ya, sudah MI digital tuh. Kalau ada yang nanya konsumsi BBM-nya berapa, kita coba lihat ya. Karena ini bakal berubah-ubah terus. 14,3 km per liter, menurut gue sudah cukup irit. Tapi kalau luar kota, gue yakin mobil ini bisa tembus 1/20. Gue yakin banget, karena mobil ini ukurannya kompak. Bukaan pintunya sekitar 95 cm. Oke, cukup gede ya. Terus di sini ada celok lagi. Celoknya itu kalau misalkan dipencet ke sebelah sini, sebelah keluar ya, itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Gue praktek lagi. Dan bukain dan. Dia hanya bisa dibuka dari luar. Jadi tujuannya tuh biar anak-anak nggak sembarangan masuk. Ini lihat ya. Ini tuh soft touch ya kan. Tempat cup holder black glossy chrome. Jadi kelihatan mahal. Terus dengan wheelbase 2,5 menurut gua cukup oke. Buat duduk nyaman. Jadi di sini tinggi, terus ke sini tuh turun. Jadi duduknya lebih nyaman. Menurut gua baris kedua ini nyaman buat 2 orang, tapi kalau memang harus dipaksa 3 orang bisa. Di situ ada alat pemadam, ada blower AC 2. Jadi bisa kanan kiri, di sini ada port USB dan Type C nih teman-teman. Ini ada gundukan. Gua nggak tahu apakah mobil ini diproduksi kayak sampai ke luar negeri terus dibikin AWD, mungkin maybe ya. Dan di sini ada headrest ada 3, ada Esofix juga, bahannya juga berpadu, semi kulit dan fabric. Jarak kepala cukup oke. Dan jujur ya, paling catatannya ini doang. Ini memang kelihatan gede, jadi bikin ruangan sini kayak merasa agak sempit gitu doang sih sebenarnya. Tapi overall buat duduk cukup nyaman dan ini juga berasa cukup lega. Dan kalau teman-teman ada yang nanya, Mas itu kacanya agak kecil memang, tapi ada plusnya. Amit-amit kalau terjadi accident lebih aman karena kacanya nggak terlalu gede. Ada hand grip letaknya sebelah sini juga, kanan dan kiri. Buat teman-teman yang sebenarnya lagi cari mobil SUV compact, mobil ini sebenarnya malah bisa bersanding sama kayak kereta sama HRV karena secara cc sama tapi ukurannya lebih compact, pajak lebih murah, irit BBM juga gitu loh. Apalagi sudah dilengkapi dengan fitur safety sense yang cukup lengkap. Pesanku cuma satu, kalau kalian misalkan masih ragu, wajar banget kalau kalian datang lihat unit dan test drive, bisa langsung hubungi sales atau bisa langsung datang ke dealer di Pulau Gadung sini. Sekarang kita ngobrol sama salesnya dengan Mas siapa nih Mas? Aksa. Kita ini ada di mana nih Mas? Kita ada di Suzuki Pulau Gadung, tepatnya di Jakarta Timur, di Jalan Raya Terate. Seberang itu terminal Pulau Gadung ya? Terminal Pulau Gadung, betul. Sekarang mungkin teman-teman biar pada tahu ya, kasih alasan kenapa harus ambil Suzuki Fronx terutama SGX. Dengan budget 300 jutaan aja kalian udah bisa mendapatkan mobil dengan fitur yang top, fitur safety. Di sini ada adaptive cruise control dan kalian tentunya nggak usah khawatir dengan budget 300 jutaan kalian udah bisa mendapatkan mobil dengan fitur safety yang top lah pokoknya gitu. Iya, dan ini mobil pertama dari Suzuki yang punya fitur ADAS gitu. Menarik ya. Dan sebenarnya gini Mas, kalau antara GL, GX sama SGX sebenarnya paling laris yang mana sih? Kalau untuk ketiga level itu yang pasti SGX ya. SGX. Karena ya kalau laki-laki menurut saya gitu ya. Jadi kita tuh ngambilnya yang two tone gitu, kayak lebih gagah gitu-gitu sih. Jadi nggak Terus tanggung juga gitu ya? dimensinya juga bisa dilihat. Ini sporty banget gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik atau mau cobain test drive ya boleh kontak saya di 0812 1914 1012 gitu. Yes. Jadi tadi yang sempat saya bilang tuh sebenarnya kalau teman-teman lagi cari mobil SUV compact ini patut banget dipertimbangkan. Kenapa? Betul. Karena harganya 300 juta kecil tapi dapat fitur ADAS yang lengkap ya kan. Sporty juga, kamera 360 gitu kan. Dan next kalau misalnya ada di konten apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Dan kalau mau nanya harga nanti sama Mas Aksa aja. Nomor telepon saya taruh di layar kalau nggak ada komen. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.